Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Wulandia Prameswari dari Program Studi Pendidikan Sejarah dengan NIM 2305166037. Kali ini saya akan mereview bab 1 dari buku yang berjudul Geografi dan Ilmu Sejarah karya dari Rusdi Effendi, yang mana pada bab 1 itu sendiri terdapat 5 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah mengenai definisi dari geografi, yang kedua ada sejarah perkembangan geografi dan objek studinya, yang ketiga ada definisi pemahaman sejarah, yang keempat ada tugas ilmu sejarah dan metode penelitian sejarah, dan yang terakhir, yang kelima ini adalah ilmu bantu dalam sejarah. Langsung saja kita mulai dari poin yang pertama, yakni mengenai definisi dari geografi itu sendiri. Dalam bab ini, banyak pendapat para ahli yang menguraikan tentang definisi dari geografi itu sendiri. Contohnya saja, menurut Mustafa Bisri yang menyatakan bahwa geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi, dimulai dari permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, maupun hasil-hasil yang diperoleh dari bumi itu sendiri. Secara singkatnya, kalau geografi ini adalah ilmu yang mempelajari atau menguraikan tentang bumi, yang meliputi dari permukaan bumi, iklim, sumber daya alam, serta bagaimana cara manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Baik, untuk poin yang selanjutnya adalah mengenai sejarah perkembangan geografi dan objek studinya, yang dimana sejarah perkembangan geografi itu sendiri bermula dari adanya pemikiran-pemikiran mengenai geografi pada masa peradaban, dilanjutkan dengan memperluas pengetahuan mengenai dunia, kemudian berkembang menjadi disiplin ilmu yang lebih ilmiah hingga pada akhirnya berkembang lebih kompleks bersama dengan cabang ilmu-ilmu yang lainnya. Untuk objek studinya itu sendiri terbagi menjadi dua, yakni yang pertama ada objek material dan yang kedua ada objek formal. Untuk yang pertama ini adalah objek material, yang mana objek formal ini adalah suatu sasaran atau isi dari kajian geografi, yang contohnya itu meliputi litosfer, geosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan yang terakhir ada pedosfer. Untuk yang kedua ini ada objek formal, yang mana terbagi menjadi 4 aspek. Yang pertama ada aspek ruangan, yang kedua ada aspek lingkungan, yang ketiga ada aspek wilayahan, dan yang terakhir ada aspek waktu. Pada aspek ruangan kita akan mempelajari suatu wilayah atau tempat berdasarkan nilai dari suatu tempat tersebut. Untuk yang aspek lingkungan kita akan mempelajari suatu tempat atau wilayah beserta dengan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Yang ketiga ada aspek wilayahan, di situ kita akan mempelajari persamaan dan perbedaan dari suatu wilayah atau tempat dengan ciri-ciri khasnya. Dan yang terakhir ada aspek waktu, di mana kita juga akan mempelajari perkembangan suatu tempat atau wilayah berdasarkan periode-periode waktunya atau berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu. Untuk poin yang selanjutnya, kita akan mempelajari definisi dari pemahaman sejarah. Dalam poin ini, kita akan menemukan banyak sekali pendapat-pendapat para ahli mengenai definisi dari sejarah itu sendiri. Di sini saya mengambil satu contoh pendapat ahli yang mempertegas bahwa pengertian dari sejarah itu adalah suatu ilmu yang bertugas untuk menyelidiki suatu peristiwa atau kejadian berdasarkan kenyataan yang ada di sekitar kita. Untuk poin yang selanjutnya ini mengenai tugas ilmu sejarah dan metode penelitian sejarah. Tugas ilmu sejarah itu sendiri berfungsi untuk membuka kegelapan masa lampau manusia dan memaparkan kehidupan manusia, serta membawa ke perkembangan masa dari masa lampau hingga masa kini. Serta munculnya cabang ilmu sejarah itu didorong dari adanya keinginan atau niat dari manusia itu sendiri yang haus akan pengetahuan. Metode sejarah digunakan dalam metode penelitian, yang mana berprinsip atau bertujuan untuk menjawab 6 pertanyaan dasar seperti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Untuk contoh pertanyaannya itu sendiri seperti apa kejadiannya, siapa yang terlibat di dalam kejadian tersebut, mengapa bisa terjadi, bagaimana prosesnya, kapan terjadinya, dan di mana terjadinya. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dikembangkan sesuai dengan permasalahan-permasalahannya, hingga jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebutlah yang menjadi sasaran dari penelitian sejarah. Yang mana penelitian sejarah itu sendiri harus memberikan kejelasan, arti penting, dan makna dari suatu kejadian. Untuk poin yang terakhir ada poin mengenai ilmu-ilmu bantu sejarah. Di dalam poin ini terdapat banyak sekali ilmu bantu dalam sejarah. Akan tetapi saya mengambil 3 contoh yang saya sebutkan ini. Pertama,
adalah paleontologi, di sini mengkaji atau mempelajari tentang kehidupan purba. Yang kedua, ada paleoantropologi, di sini mengkaji atau mempelajari tentang manusia-manusia purba. Dan yang ketiga ini ada arkeologi, di sini mengkaji atau mempelajari tentang hasil kebudayaan dari kehidupan prasejarah. Baik, itu tadi adalah poin-poin yang ada dalam bab 1 buku yang berjudul Geografi dan Ilmu Sejarah karya dari Rusdi Effendi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.